Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi ya rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidah, para hujaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Paduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih dalam kitab Madhab Syaban, yang dimana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fadilah atau keutamaan zikir. Keutamaan zikir infiradan wajtima'an, baik zikir sendirian ataupun zikir berjamaah. Amma zikrullahi ta'ala fi ayyi waqtin wa halin fahuwa khairul a'mal wa azkaha indallahi ta'ala. Adapun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi waqtin wa halin, dalam waktu atau dalam zaman kapan saja, wahalin atau dalam keadaan apapun, fahuwa khairul a'mal, maka itu lebih baik, amal yang paling utama, wa azkaha, dan amal yang paling bersih,
indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kutipan ini tersirat makna kapanpun dan dimanapun kita seyogyanya harus selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ingat kepada Allah ketika kita di masjid, kita ingat kepada Allah, kita sebut-sebut nama Allah ketika di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Tetapi ketika di luar dari itu semua, kita kadang lupa, lalai sampaikan kita, tidak menganggap bahwa Allah itu ada. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang selalu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita sering lalai melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ma amila ibnu adama amalan anjalahu min adabillah min zikrillahi ta'ala. Tidaklah amal anak Adam anzalahu min adabillah, yang lebih menyelamatkannya daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala, min zikrillahi ta'ala, daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ingat selalu kepada Allah, dengan selalu menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita anak Adam, kita manusia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa. Karena itu yang kita inginkan, baik siksa di alam kubur ataupun nanti siksa di akhirat di dalam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya Allah selamatkan, Allah jaga daripada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, dalam menjelaskan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, i'malu bi ta'atillah. Jadi maknanya adalah i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa'muru ahlikum bi dzikr anzakumullahu minan nar. I'malu bi ta'atillah, beramal kamu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ngamal amal yang soleh, amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan juga wattaqi ma'asillah, takutlah jikalau engkau berbuat kemaksiatan, durhaka, dosa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlikum bidzikri, dan suruhlah keluargamu, perintahkanlah istri dan anak-anakmu untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu menyebut-nyebut nama Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tiga hal itu akan menyelamatkan kamu daripada siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita garis bawahi ada tiga hal yang dapat menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Yang pertama, selalu amal taat. Kedua, takut berbuat maksiat. Yang ketiga, selalu zikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan hal ini. Jadi amal yang akan menyelamatkan atau yang lebih menyelamatkan seorang manusia, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun, kita harus selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istima'u fihi masru'un muraggabun fihi,
Dan adapun zikir secara berkumpul, berkelompok, berjamaah, masru'un wa marghabun fi, adalah hal yang sangat disyariatkan, adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi berjamaah. Kita sudah habis sholat, zikir berjamaah. Setiap malam kita berjamaah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng siapa? Keluarga kita. Jangan sampai seumur-umur kita belum pernah gitu salat berjamaah sama keluarga di tengah malam nih. Ya, salat tahajud, zikir bareng, Masya Allah, sama anak-anak kita tuh. Masya Allah, nikmat Pak. Pernah ya? Insya Allah. Dari raut wajahnya juga ahli tahajud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kan ahli tahajud semua. Makanya subuhnya ngantuk. Kenapa? Jam 2-nya bangun. Biasanya seperti itu kan. Ya Allah, alhamdulillah, nikmat Pak. Insyaallah nikmat itu. Anak kita yang kecil sambil tiduran gitu ya. Ya Allah di pangkuan ibunya, insyaallah kadang ngegangguin kita lagi sholat. Ya, naik ke punggung kita gitu ya, nikmat itu Pak. Ya Allah, sebagaimananya kelucuan-kelucuan cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sholat gitu ya, suka naik gitu Masya Allah di punggung beliau gitu ya. Itu nikmatnya Masya Allah ketika kita bisa bersama berjamaah beserta keluarga. Kadang kita lupa Pak, kita datang ke tempat-tempat yang jauh untuk zikir kepada Allah, tapi kita lupa, kita jarang sekali zikir di rumah kita. Itu ya, jarang sekali kita mengadakan jamuan-jamuan di rumah kita. Untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kama yadul alaihi hadisul qudsi, sebagaimana hadis qudsi, ada sebuah hadis qudsi yang menjelaskan itu. Ana inda dhanni abdi bi, dalam hadis qudsi. Ana, kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan selalu menyertainya apabila hambaku selalu ingat kepadaku, selalu zikir, selalu menyebut-nyebut namaku. Itu ya. Jadi syaratnya kalau kita pengen disertai Allah, selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fin nafsi dzakartuhu fin nafsi, apabila hambaku mengingat atau menyebut-nyebut namaku fin nafsi, di dalam dirinya sendiri, di dalam hatinya, dzakartuhu fin nafsi, maka aku akan menyebut-nyebutnya fin nafsi, di dalam zatku. Masya Allah. Wa in dzakarani fi malain, apabila hamba-hambaku menyebut-nyebutku, zikir kepadaku fi malain, dalam satu perkumpulan jamaah yang sangat banyak, dzakartu fi malain, dan aku juga akan menyebut-nyebutnya fi malain, di dalam satu perkumpulan yang sangat banyak, khairun min mislihi, bahkan itu lebih baik, lebih utama daripada perkumpulan-perkumpulan hambaku. Masya Allah. Itu ya. Jadi kalau hadis Muslim, hadis di sana memperbolehkan kita zikir sendiri dan zikir berjamaah. Jangan sampai ada gak boleh zikir berjamaah, harus zikir sendiri biar husu. Dia sendiri gak husu, berjamaah kagak kan gitu. Betul ya? Husu gak ingat apa-apa gitu ya. Sampai lupa bilangan ini zikir berapa gitu ya. Ya pegang tasbihnya hilang kemana? Ya Allah, gitu ya. Ya kadang kita seperti itu, banyak mencela gitu perbuatan orang, padahal perbuatan kita belum tentu baik. Masya Allah. Makanya ini baik ya, zikir kita sendiri ataupun berjamaah. Ketika selesai sholat berjamaah, zikirnya gitu ya, bareng-bareng sama
yang imam sendiri jamaahnya kemana ini ya, apalagi subuh ya, zikir subuh biasanya gitu senyap apalagi bekas hujan, waduh udah ya. Tapi insyaallah sekarang mah ya, insyaallah kita zikir berjamaah, kita ketuk pintu langit tuh, yang mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan berkahnya untuk kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena kita tidak tahu gitu ya, dari mulut siapakah nanti doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dalam satu berjamaah ada seorang atau dua orang yang doanya diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, kita doa kita akan ikut, Pak. Itu ya, jangan pesimis gitu, kayaknya doa kita mau gak pernah diijabah gitu. Kenapa? Karena gini-gini wah hidup teh gitu, gak pernah ada kemajuan gitu. Masya Allah. Itu ya, kadang kita suka suka berprasangka yang tidak baik. Makanya di sini di awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna inda dzanni abdi bi, dalam hadis qudsinya gitu. Bagaimana prasangka hambaku kepadaku, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, in dzanna bi khairun falahu wa in dzanna bi syarran falahu tuh. Wabila hambaku prasangkanya baik kepadaku, kata Allah, maka kebaikan akan kembali kepada hambaku. Namun apabila hambaku prasangkanya buruk terhadapku, maka keburukan itu akan kembali pula kepada hambaku. Tuh, mending baik apa buruk, Pak? Bu, mending baik apa yang buruk? Kita yang baik kita mah pengen. Wa yukhadu hadisul Muslim. Wa hadisul Muslim, hadis Imam Muslim, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, la yaqmudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa habathumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. La yaqmudu, tidaklah kaum duduk yadhkurunallaha ta'ala, seraya berzikir mengingat Allah, seraya menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaika, kecuali malaikat mengelilingi mereka. Masya Allah, kita dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan kita disertai, dihujani dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan diturunkan kepada kaum tersebut as-sakinah, ketenangan. Maka beda zikir mah tenang gitu. Iya, tenang apa? Tenang gitu, senyap gitu. Maka naiknya ke mata biasanya gitu, saking tenangnya. Insyaallah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka fi man indah, di hadapan makhluknya, yaitu para malaikat yang ada di sekitarnya. Masya Allah, kita akan disebut-sebut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid jamaah Masjid At-Taqwa sedang ingat kepadaku, sedang berzikir kepadaku. Masya Allah, itu di hadapan para malaikat. Masya Allah, walaupun ada sedikit yang ngantuk-ngantuk itu ya, saking enaknya di masjid kan, Masya Allah, senyum gitu. Tenang kita ya, tenang. Wa yuhadu minhum fadlul istima' alal mudhakaratul ilm wa mudarasatul Qur'an wa qira'atut tafsir wal hadis wal fiqh. Wa yuhadu minhum, jadi kedua hadis di atas. Nah, kedua hadis di atas itu menerangkan tentang keutamaan atau fadilah zikir gitu ya, zikir berjamaah dan juga zikir sendirian ala mudakaratil ilmi. Nah, masalah zikir di sini adalah untuk mempelajari ilmu. Majlis zikir itu majlis ilmu ya. Nah, kita ini majelis zikir ya. Setiap ba'da subuh kita duduk ini
mudzakkaratul ilm gitu, sedang mempelajari ilmu, cuma nggak nulis doang gitu ya. Cuma nggak nulis doang. Jadi banyak ya cara, metode, cara belajar sekarang apalagi itu macam-macam. Kalau dulu mah kita pegang kitab, pegang kolam atau pensilnya, pegang ballpoint, terus apa yang diucapkan oleh guru kita tulis tuh ya. Ada sebelumnya zaman salafus saleh itu dihafal dulu baru ditulis itu. Itu beda ya. Kalau zaman sekarang susah, kalau dihafal dulu baru ditulis, hilang hafalannya. Mau nulis apa kan? Insyaallah. Kalau sekarang nulis dulu, tulis, dihafal enggak gitu ya. Kalau dulu dihafal dulu baru ditulis, harusnya begitu. Gitu ya. Seperti apa model hafalan Quran sama ya. Kalau kita mau hafal Quran, katanya caranya ada metodenya. Jadi dihafal dulu, setelah dihafal baru ditulis. Karena banyak nih ya, banyak bukan sedikit ya. Bahkan guru TPQ, TPA ketika ada ujian gurunya nih, disuruh nulis suratul Fatihah itu salah. Banyak yang salah itu. Disuruh nulis surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu. Itu banyak yang salah tulisannya. Kenapa? Karena kebanyakan kita cuma hafal gitu. Ketika disuruh nulis gak tahu ini bagaimana cara nulisnya gitu. Gitu ya, Masya Allah. Maka kalau zaman dulu salafus saleh, jadi dihafal dulu, setelah dihafal baru ditulis. Nah nanti dianggap hafal itu kalau udah sama hafalannya dengan tulisannya gitu, baru dibenarkan, ditasihnya gitu, seperti itu. Kalau zaman sekarang nulis gitu, nggak nulis sekarang mah fotokopi gitu ya. Apalagi sekarang copy paste, share sekarang mah ya. Ya Allah, makanya lebih malas lagi gitu kita untuk membaca, betul ya? Ya Allah, malas Pak. Cok ya, jarang sekali diantara kita yang hobi membaca gitu. Itu ya, membaca buku maksudnya, baca buku, bacaan-bacaan agama dan sebagainya. Itu malas. Itu ya, Insya Allah. Jadi sekarang enaknya sistemnya apa? Sistemnya nonton sekarang gitu. Ya, jadi metode-metode itu akan berubah setiap waktu. Makanya baginda Sayyidina Ali karamallahu wajah pernah gitu mengatakan, beliau mengatakan, didiklah anakmu jangan sama dengan pendidikan dulu yang kau dapatkan dari ayah-ayahmu atau dari guru-gurumu. Kenapa? Seiring waktu, sejalannya waktu itu, maka orang yang dididik itu akan beda. Kalau zaman kita dulu guru kita pada galak-galak, betul nggak? Oh, apalagi guru agama, bawa apa tuh? Rotan, apalagi? Iya, penggaris. Iya, penggaris yang keras deh. Ya Allah, pulang sekolah, pulang ngaji, ini merah-merah betul. Betul ya? Masya Allah. Sampai ke rumah dimarahin gitu sama orang tua kita, terus ditambahin lagi dipukul. Ya pasti nakal biasanya ya. Coba kalau anak sekarang ya, sekarang dipukul gitu, pulang ke rumah gitu, gimana? Dibelain, gurunya dilaporin gitu. Ya betulnya. Iya, saya seumur hidup baru pertama kali gitu ada murid yang ngelaporin gurunya gitu. Insya Allah. Insya Allah gitu ya. Kenapa? Karena pendidikan itu pasti seiringnya waktu akan berbeda. Kalau secara keras sekarang mah pada kabur. Jangankan sistem keras dipukul gitu, dimarahin saja gitu, marahin, dipelototin, wah segala macam, udah kabur, besoknya nggak ngaji lagi. Betul ya? Ya Allah, coba sekarang mah susah ngajarin anak sekarang. Ayo, kalau keras pada kabur, dilembutin ya, ngelunjaknya.
Ya Allah, apalagi sekarang terkait dengan pelaturan gitu ya, ngejewer pun nggak boleh, nyentil aja sekarang mah ada pasal hukumnya kan ya, Masya Allah. Jadi bingung, pengajar sekarang bingung, ngajarnya saya gimana gitu. Ya kalau anaknya baik-baik, penurut, kebanyakannya kan bader-bader gitu, anak orang atau betulnya, Masya Allah itu ya. Kita mudzakarah ilmu, Masya Allah. Apalagi yang ngaji-ngaji di pondok-pondok, aduh ya Allah berat Pak, berat ngaji sekarang. Kemarin ya sowan ke guru gitu, aduh sekarang mas santri katanya. Jadi kalau baca kitab, kalau dulu mah cepet Pak, meleng sedikit satu lembar gitu ketinggalan gitu ya, Masya Allah. Kalau udah bacain logatan gitu, Masya Allah cepat. Sekarang mah super diperlambat katanya gitu. Jadi kalau cepat bacaannya, gurunya dicepetin gitu, udah pada nyerah gitu anaknya gitu, murid-muridnya pada nyerah udah, Masya Allah gitu ya. Sekarang beda itu ya kan, sampai jam 12 lebih gitu. Kalau malam itu kan sampai jam 2, sampai kadang jam 2. Sekarang mah nggak kuat gitu ya. 3 jam berturut-turut sekarang mah kuat kan gitu. Muridnya nggak kuat gitu. Kalau dulu mah kan kita mulai start jam sudah maghrib 6:30, istirahatnya jam 9 Pak. Istirahat jam 9, sholat isya berjamaah jam 9 sholat isyanya. 9:30 ngaji sampai jam 12 ya. Kadang lebih Pak. Bayangin Pak, itu setiap hari. Pagi-paginya setengah 6 udah mulai itu roti biar, terus sampai jam 9, jam 10 nanti sampai jam 10 istirahat, jam 10 ngaji lagi terus sampai jam 12, betul setiap hari. Itu makanya kalau ngelihat model-model zaman sekarang itu susah. Ya Allah, kenapa pesantren-pesantren sekarang banyak yang bangkrut gitu ya. Gak kuat metode belajarnya gitu. Karena anak sekarang pengennya yang instan, makanya mie instan laku gitu ya. Belajar juga pengennya yang instan, sebentar tapi langsung pinter gitu. Gitu ya, betul, Insya Allah. Padahal mah gak bisa seperti itu. Apalagi di pondok banyak yang harus dihafalin gitu ya. Aduh, Insya Allah. Belum 12 pan itu kan harus dihafalin ya. Itu kayak seperti kita tambahan, pengurangan, kalian seperti itu. Jadi harus dihafal. Jadi model cara membaca kitab juga harus ada hafalan rumusnya gitu. Metode-metodenya seperti itu. Itunya ala mudzakaratil ilmi, harus mudzakarah gitu. Wa mudarasatil Quran, dan belajar Al-Quran deres itunya bareng-bareng. Kalau deres itu mudarasah itu ya keliling gitu. Kita berkeliling ya, yang satu baca, yang lain ngedengerin gitu. Ya. Jadi bukan semuanya baca gitu. Semuanya baca, siapa yang betulin nanti gitu. Kalau ada yang salah ya betul. Ya Allah, seperti itu. Cuma kalau zaman sekarang nih ngaji salah dibenerin, udah besok nggak ngaji lagi. Iya betul nggak? Apalagi yang ngebetulin bukan gurunya, temennya. Lu kayak guru baik gitu ngebenerin gitu. Ya besoknya nggak ngaji lagi kan, seperti itu. Pundungan orang sekarang mah, betul ya. Itu makanya saya pusing itu kalau ngajar, Masya Allah. Ini gimana kalau nggak disalahin, nggak salah gitunya. Dibenerin gitunya. Aduh, besoknya nggak ngaji lagi nih. Makanya diantepin baik gitunya, Insya Allah. Dikit-dikit baru dibenerin. Susah sekarang Bapak. Itu ya harus metodenya bagaimana gitu sekarang. Masya Allah. Itu mudarasatul Quran. Itu ya. Makanya pada malu itu pada ngaji, apalagi ngajinya bareng. Betul ya. Jadi ketahuan nggak bisanya kita, padahalnya semuanya nggak bisa, PDW yang lain lah gitu. Masya ya, Insya Allah. Itu jadi terhalang oleh rasa malu. Padahal mah kalau masalah kebaikan jangan malu.
Wa qiraatut tafsir, dan juga membaca tafsir tuh ya, berkumpul kita baca tafsir. Ya setiap 2 minggu sekali ya, sekali baca tafsir, tafsirnya sedikit-sedikit gitu. Wal hadis, dan juga baca hadis, masya Allah guru kita Ustaz Ismail ya, baca hadis, berkumpul kita baca hadis. Wal fikih, dan juga baca ilmu fikih gitu ya, yang dibahas oleh guru kita Bapak Haji Koko ya, Ustaz Koko Abdul Rahman. Dan juga wa'ala targhib wa tarhib. Nah, berkumpul juga untuk apa? Untuk mendengarkan anjuran-anjuran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Targhib itu apa? Membuat orang senang beribadah. Ada juga wa tarhib. Apa tarhib itu? Yaitu menakuti orang gitu, agar supaya takut melakukan perbuatan dosa. Itu namanya tarhib, supaya orang itu takut gitu ya kalau mau melakukan dosa. Targhib tadi semakin orang itu apa? Ingin beribadah. Nah, seperti kita Yusuf kemarin yang membahas tentang masalah zikir istighfar tentunya, terus apa zikir syahadah la ilaha illallah. Itu kan fadilahnya masya Allah. Tujuannya apa? Supaya kita termotivasi gitu. Orang itu termotivasi, semangat itu ya. Untuk apa? Untuk berzikir itu masya Allah. Nah, kalau watarhib ini bagaimana orang supaya orang takut melakukan perbuatan dosa. Itu harus seimbang. Itunya jangan hanya dikasihnya yang enak saja gitu. Yang pahitnya itu. Makanya ada amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah ini kalau udah nahi anil munkar, kalau masih apa? Masih amar ma'ruf, masih orang apa? Senang, suka gitu. Tetapi kalau udah apa? Udah nahi anil munkar, mulailah orang-orang apa? Terasa apa? Singgung. Tuh ya. Ngerasa apa? Ngerasa dirinya itu disalahin orang, itu ya paling gak senang kan ya, betul gak? Kita itu paling gak senang kalau disalahin orang, pengennya bener, dibenerin, diangkat-angkat gitu ya. Kalau udah disalahin ya udah orang sekarang. Makanya kalau udah masalah nahi anil munkar, jamaah mulai berkurang biasanya. Kalau pengajian, kalau masih amal ma'ruf, nyuruh yang kebaikan gitu, orang masih banyak ikut ngaji. Tapi kalau udah nahi anil munkar, besoknya udah mulai berkurang biasanya gitu. Kenapa? Biasanya kita itu suka apa? Suka ngelanggar biasanya. Dan kita suka tidak menerima gitu. Ketika apa? Ketika kita dinasehatin oleh orang. Iya, insya Allah. Makanya harus apa? Harus disertai dengan hati yang bersih. Kita menerima nasihat itu ya, dari siapapun itu dia nasihatnya, walaupun dari anak yang masih kecil gitu, walaupun keluarnya dari anak yang masih kecil, tapi kalau kebaikan kita ambil gitu ya, insyaallah. Wa idza kulluha zikrullahi ta'ala. Kenapa? Karena semuanya itu, jadi yang tadi sebutkan semuanya itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya zikir, kita ngaji zikir itu ya, kita mudzakarah ilmu zikir, mudarasah Quran juga zikir, membaca tafsir juga itu zikir, membaca hadis, ilmu fikih juga zikir. Dulu saya pernah bertanya kepada guru gitu, bagaimana fadilah dan keutamaan kalau kita ngapalin kitab kuning gitu ya, itu dengan zikir, itu afdal mana? Ya sama itu ya. Kita baca talaran-talaran dulu kitab-kitab ya, itu juga sama itu ya, itu juga termasuk di zikir tuh, sama dengan sini ya. Nah, karena semuanya adalah di zikir. Wal ijtima'i fi fadlun adim. Tetapi kalau dilakukannya secara berjamaah, kumpulan yang banyak, itu fadlun adim,
fadilahnya atau keutamaannya lebih besar. Beda dengan kita ngaji sendiri gitu berdua gitu ya. Beda dengan kita ngaji banyak gitu. Ini satu kali kita ngeluarin nasihat bisa orang denger banyak gitu. Tapi kalau sendirian itu ya nanti datang lagi paling 2 orang 3 orang. Tetapi kalau banyak kan orang yang mendapatkan nasihatnya semakin banyak, apalagi dipakai direkam pakai video dan disebarkan gitu ya, Masya Allah itu lebih banyak lagi. Tapi jangan ditonton doang gitu ya, di like, di subscribe-nya enggak gitu. Jangan lupanya di subrek-nya itu subscribe. Ya Allah, tapi aneh ya, Masya Allah, kalau video-video yang gak jelas banyak yang like-nya ya, banyak yang subscribe-nya, tapi kalau pengajian biasanya sedikit ya, betulnya sok lihat. Ya Allah, paling beberapa orang gitu. Tapi kalau yang video yang kagak jelas gitu ya, ibu-ibu yang gulang-guling di tanah gitu, itu banyak sekali yang subscribe. Ya padahal mah gak jelas, ngapain coba hujan-hujanan guling-guling di tanah. Ya betul gak? Ya Allah gitu ya. Tapi tetap kita harus berusaha berjuang terus ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita harus mengiringi zaman, Pak. Zamannya sekarang sudah teknologi canggih, maka kita harus juga pakai alat teknologi canggih untuk kebaikan gitu. Nah, sekarang kan orang nyebarin hoak, berita bohong, buat nipu orang kan gitu ya, buat ngericuhin orang. Sekarang kan pakai yang apalagi kita tuh kebaikan gitu ya. Makanya mudah-mudahan ini menjadi satu jalan jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah selalu memberikan keberkahan yang untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita, mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adabi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik.